Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Komik 9 akan menjelaskan flowchart dari aplikasi dan web yang kami buat. Yang pertama adalah flowchart aplikasi. Gambar di sini merupakan flowchart dari aplikasi, menjelaskan tentang cara kerja program aplikasi kami, yaitu pada tahap awal, yaitu adalah start atau mulai. Kemudian masuk pada halaman pertama, yaitu apakah sudah mempunyai akun. Jika pengguna belum memiliki akun, akan masuk ke halaman buat akun atau daftar. Namun, jika sudah memiliki akun, akan lanjut ke halaman login sebagai pelanggan. Kemudian, selanjutnya dapat lanjut ke halaman beranda. Pada aplikasi ini memuat deskripsi aplikasi, pengaduan, data tanah longsor, informasi tentang aplikasi, keluar akun, dan selesai. Yang kedua adalah flowchart website. Menjelaskan tentang cara kerja program website kami, yaitu tahap awal, mulai, kemudian masuk pada halaman pertama, apakah sudah memiliki akun. Jika tidak memiliki akun, maka akan mendaftar, dan jika masuk akan lanjut sebagai pelanggan. Kemudian lanjut pada halaman beranda. Aplikasi ini memuat halaman beranda, kemudian halaman selanjutnya adalah peta bencana, kemudian halaman pengaduan bencana, kemudian pengguna dapat mengadukan apabila indikasi bencana tanah longsor terdapat di sekitar. Kemudian selanjutnya adalah terdapat halaman pengetahuan, kontak, dan halaman terakhir adalah informasi data. Selanjutnya adalah user case diagram. Diagram ini menjelaskan tentang use case untuk aplikasi dan web. Diagram use case yaitu yang pertama melakukan registrasi akun. Kemudian setelah berhasil registrasi, maka user akan dapat lanjut ke halaman login. Setelah user login akan masuk ke halaman beranda. Tampilan beranda website Guildboard yang memiliki fitur peta bencana, pengetahuan, pengaduan, dan informasi data pengaduan. Halaman beranda aplikasi membuat tulisan welcome dan deskripsi aplikasi. Setelah halaman beranda, user dapat melanjutkan ke halaman pengaduan. Kemudian halaman selanjutnya adalah halaman data pengaduan dari user. Halaman selanjutnya ialah informasi tentang tim, dan terakhir adalah halaman akun user. Selanjutnya, penjelasan mengenai kelas diagram. Kelas diagram ini merupakan suatu diagram yang digunakan untuk menampilkan kelas-kelas berupa paket untuk memenuhi salah satu kebutuhan paket yang akan digunakan nantinya. Kelas diagram ini dikelompokkan sesuai fungsinya pada website dan aplikasi, pastinya membutuhkan beberapa komponen yang digunakan. Misalnya saat registrasi atau login, dibutuhkan email, password, username, maka dijadikan kelas yang sama pada registrasi atau login. Setelah itu, pada beranda yang berisi kata selamat dan deskripsi tentang website dan aplikasi. Lalu, untuk mengakses halaman pengaduan, dibutuhkan akun baru, bisa mengajukan pengaduan terjadinya tanah longsor. Hasil dari pengaduan berupa tampilan peta dan data pengaduan yang telah disubmit oleh user. Fitur lainnya seperti informasi tentang aplikasi membutuhkan akun untuk mengakses, lalu muncul informasi tentang aplikasi dan kontak informasi. Lalu selanjutnya ada sequence diagram pada aplikasi dan web. Sequence diagram ini merupakan diagram yang menjelaskan interaksi objek berdasarkan urutan waktu. Sequence dapat menggambarkan urutan atau tahapan yang harus dilakukan untuk dapat menghasilkan sesuatu. Pada sequence diagram ini akan menjelaskan dari website dan aplikasi Guildboard tentang interaksi objek saat melakukan login atau registrasi mengakses website dan aplikasi. Tahapan pertama perlu registrasi jika belum memiliki akun, jika sudah langsung login menggunakan email dan password. Tahap selanjutnya maka akan di-verify melalui login checker. Apabila sudah valid akan lanjut ke tahap selanjutnya yaitu main page pada website dan aplikasi. Namun jika pada login checker terdeteksi adanya kesalahan, maka mengulangi kembali untuk login hingga terverify. Apabila sudah valid maka akan mengakses main page pada website atau aplikasi. Selanjutnya ada activity diagram. Activity diagram ini merupakan sebuah diagram yang dapat memodelkan berbagai proses yang terjadi pada sistem.
seperti layaknya runtutan proses berjalannya suatu sistem dan digambarkan secara vertikal. Pada gambar di atas merupakan activity diagram dari website dan aplikasi. Proses tahapan yang dilakukan user yaitu login untuk website atau aplikasi. User yang dapat login akan masuk ke beranda GeoGuard yang memiliki fitur peta bencana pengaduan, yang nantinya user setelah submit pengaduan akan muncul data pengaduan sebagai informasi. Baik, di sini saya akan menjelaskan berjalannya website GeoGuard. Yang pertama bisa kita buka websitenya terlebih dahulu. Ada loading screen page-nya dulu. Habis itu kita disuguhkan dengan login page. Di login page ini kita bisa register untuk yang sudah punya akun maupun membuat akun baru. Baik, kita coba. Kita register. Baik, akun yang diregister tadi telah muncul di server atau database. Kita coba login. Kita login. Baik, login berhasil. Menu yang pertama yakni homepage atau beranda. Di sini kita memperkenalkan apa itu GeoGuard. Terus di sini ada menu lapor untuk pengaduan. Terus yang kedua yakni peta bencana. Di peta bencana ini kita dapat melihat pemetaan terjadinya bencana. Kita sortir yang tanah longsor saja. Berarti di daerah sini sedang terjadi bencana atau pasca terjadi bencana tanah longsor. Terus menu selanjutnya yakni edu pengetahuan, berisi tentang edukasi tanah longsor, faktor-faktor penyebab tanah longsor, dampak tanah longsor, dan apa saja yang harus dilakukan ketika terjadi tanah longsor. Pada menu selanjutnya yakni kontak, ada kontak person dari kami, email, telepon, alamat, lalu ada deskripsi tim kami, lalu ada menu lapor. Kita coba menu lapor. Kita lokasi pajak, deskripsi, kembali ke halaman utama. Lalu pada pengaduan tadi dapat kita lihat di informasi data. Macet Bayu, waktu 18.46 barusan. Lalu dapat kita lihat di database. Langsung ke record pada database beserta waktunya. Baik, itu saja mengenai run pada website GeoGuard. Di sini saya akan mendemokan dari aplikasi yang telah dibuat oleh kelompok kami, yaitu yang berjudul GeoGuard.
di awal akan ada tampilan loading, kemudian akan masuk ke halaman untuk login, di mana kita harus memasukkan email dan password yang telah terdaftar. Seumpama kita menggunakan user email dan password yang belum terdaftar, maka tidak akan masuk. Maka akan muncul tampilan login gagal, pastikan email Anda telah terdaftar. Maka dari itu kita daftar terlebih dahulu. Ini memasukkan username, kemudian memasukkan password, kemudian verifikasi dari password. Kemudian apabila verifikasi password salah, maka akan muncul warning. Kemudian apabila benar, maka akan langsung kembali ke halaman login yang awal. Maka akun yang telah terdaftar bisa digunakan. Masuk, nanti akan muncul notifikasi bahwa login berhasil. Untuk halaman pertama ini merupakan halaman beranda atau penjelasan dari GeoGuard ini sendiri. Kemudian untuk halaman slide yang sebelahnya ada slide pengaduan, di mana ini merupakan slide untuk kita mengadu bahwa ada terjadinya tanah longsor. Di sini ada nama, tanggal kejadian, jam, kontak pengadu, alamat kejadian, dan deskripsi. Jadi nanti akan muncul di dalam halaman data, tepatnya pada data pengaduan longsor. Bisa dilihat di sini, ini merupakan pengaduan yang telah dilakukan beberapa waktu yang lalu. Kemudian untuk di data perkiraan ini merupakan tampilan dari web BMKG yang kita masukkan ke dalam aplikasi. Jadi di sini berisi tentang penjelasan perkiraan cuaca yang ada di Indonesia. Jadi untuk sebelahnya ada halaman informasi, merupakan halaman dari kelompok kami, anggota-anggota dari kelompok GeoGuard ini sendiri, di mana ada 6 anggota. Kemudian untuk halaman akun, di mana untuk halaman logout. Jadi untuk percobaan pengaduan di sini memasukkan nama, kemudian tanggal kejadian, waktu, kontak, alamat kejadian, ya, terjadi longsor. Kemudian simpan, akan muncul pop-up pengaduan telah disimpan. Setelah pengaduan berhasil disimpan, maka akan muncul di data pengaduan. Untuk di terakhir, dan untuk website juga akan sama, hasil dari pengaduan bisa dilihat pada informasi data. Nah, ini ada pengaduan baru.
dan jumlah pengaduan juga akan sama karena database yang kita gunakan sama. Jadi antara web dengan aplikasi, baik user email dan password, dan hasil pengaduan akan sama. Kemudian untuk yang terakhir itu logout. Ini akan keluar dari aplikasi dan kembali ke halaman login.